Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning guys. Good morning my lovely students. How are you today? Fine? Alhamdulillah. Me? Alhamdulillah, I'm in a good conditions right now. Thank you for asking. Semangat PJJ-nya? Masih ya? Karena situasi yang belum kondusif seperti saat ini, di mana pasien terpapar positif COVID-19 masih naik turun ya. Saya harap anak-anakku sekalian tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Use your mask wherever you go and wash your hands regularly. Dan apalagi makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup ya. Jangan kemana-mana kalau tidak dalam posisi yang sangat terdesak. Oke? Mari kita lanjut ya. Hari ini sudah siap kan? Sudah sarapan pastinya, sudah segar, sudah siap untuk menerima pelajaran bahasa Inggris hari ini. Tapi sebelumnya, Miss Fitri mau tanya, sudah mengupload tugasnya? Sudah diupload di Instagram? Very good. Tunggu komen dan like dari saya ya. Oke. Materi minggu lalu itu adalah tentang personal introduction, yaitu perkenalan jati diri kalian. Betul sekali. Nah, sebelum kita memulai hari ini, kita pemanasan dulu ya dengan bermain games. Gamesnya apa? Gamesnya adalah bertanya. Saya bertanya, kamu menjawab ya. Tentang apa? Tentang family members, yaitu how we call our family members in English. Bagaimana kita memanggil istilah dalam bahasa Inggris anggota keluarga kita. Are you ready? Oke. Okay. The first question is, the father of my father is my 1, 2, 3. What is your answer? Correct. Grandfather. Ayah dari bapak saya adalah, bapak dari bapaknya saya adalah grandfather. So, kita menyebut kakek dalam bahasa Inggris adalah grandfather. Betul. Next. The brother of my mother is my 1, 2, 3. Uncle. Correct. Kakak dari ibu saya disebut paman. Jadi kalau saudara kita, saudara ibu kita, paman ya, laki-laki. Okay. The next question is, the daughter of my brother is my, nah, 2, set, niece. The daughter, daughter itu adalah anak perempuan ya, putri. Putri dari kakak saya, putri dari saudara laki-laki saya adalah putri dari saudara laki-laki itu adalah niece. Niece itu keponakan tapi jenis kelaminnya perempuan ya. So, daughter itu putri. Jadi kalau ponakan perempuan dalam bahasa Inggris kita panggilnya niece. Next. The mother of my mother is my 1, 2, 3. Correct. Betul, grandmother. Ibunya ibu kita disebut grandmother or granny ya. Grandma is okay. Nenek. Next question. The father of my wife is my 1, 2, 3. Very good. Jadi bapaknya bapaknya istri saya, jadi mertua ya. Ketika kita mau bilang mertua dalam bahasa Inggris cukup ditambahkan in-law. In-law, betul. Jadi kalau bapak mertua bahasa Inggrisnya adalah father-in-law. Next. The wife of my uncle is my 1, 2, 3. Betul sekali. Jadi istrinya paman adalah bibi. Next question.
The husband of my sister is my 1, 2, 3. Brother-in-law, betul sekali. Tadi seperti saya katakan, yang namanya in-law itu berarti ipar. Kalau tadi orang tua berarti mertua ya. Kalau ini kan suaminya saudara perempuan saya berarti ipar. Ipar, ya betul. Tinggal ditambahkan in-law saja. Next question. A child of my uncle is my 1, 2, 3. Cousin. Betul. Anak-anaknya dari paman, dari bibi, itu kita sebut sebagai cousin. Cousin itu apa? Sepupu. Next. The wife of my brother is my 1, 2, 3. Sister-in-law, very good. Tadi ya, seperti tadi brother-in-law berarti ipar laki-laki, sister-in-law berarti ipar perempuan. Next question. The son of my sister is my 1, 2, 3. Nephew, betul sekali. Jadi kalau anaknya saudara perempuan saya, son itu anak laki-laki. Kalau yang tadi awal masih ingat, daughter itu adalah anak perempuan. Jadi dalam bahasa Inggris memanggil anak keponakan perempuan dan keponakan laki-laki itu beda ya. Kalau keponakan perempuan tadi apa? Betul, niece. Sedangkan keponakan laki-laki kita sebutnya nephew. Betul sekali. Good. The last question. The mother of my husband is my... Betul, mother-in-law. Berarti kalau ada in-law berarti mertua ya. Very good. Sudah paham, family members? Nanti diulang ya. Nanti diulang lagi. Di sini my. Ada yang tahu my itu apa artinya? Yes, betul sekali. Nah, my itu adalah artinya milikku. Nah, itu termasuk dalam apa? Iya, betul sekali. Ada yang jawab di sana, yaitu pronouns. Oke, berarti berkaitan dengan materi yang akan Miss terangkan hari ini, yaitu tentang pronouns. Oke, so are you ready? Okay, let's go. Let's jump to the next. The next topic is about pronoun. Sebenarnya pronoun itu apa? Pronoun kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata ganti. Kok harus ada kata ganti ya? Kenapa ya? Ya harus, karena ketika kamu membuat cerita dan subjek ceritanya adalah Nina, maka kata ganti diperlukan supaya kata Nina tidak muncul terus-terusan. Contoh deh. Dia adalah temanku, namanya Nina. Kan, sorry, itu sudah ada kata ganti kan? Dia adalah temanku. Nina adalah temanku. Nina adalah murid SMK. Nina selalu bangun pagi. Nina setelah bangun pagi sarapan pagi. Nina selalu berangkat ke sekolah naik bis. Nah, Nina terus. Nah, itu kita bisa ganti misalnya dengan dia. Benar nggak? Dia naik bis. Dia juga tidak lupa makan sarapan. Jadi ada terkadang kita harus menyempitkannya dengan menggantinya dengan menggunakan kata ganti yang tepat. Nah, materi kita yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana kita mengganti kata ganti pronouns. Are you ready? Okay. Let's check it out. Oke, personal pronoun, kata ganti ya. Nah, apa itu pronoun? Pronoun itu adalah a word that is used to place a noun or another pronoun. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pronoun adalah sebuah kata yang digunakan untuk menggantikan sebuah benda. Kata ganti kuncinya ya. Oke, a pronoun can refer to a person, place, things, or idea. Jadi pronoun itu bisa merujuk pada tidak hanya orang, bisa juga tempat, bisa juga benda, bisa juga pikiran, bisa juga perasaan. Jadi banyak yang bisa digantikan oleh pronouns. Next. Contoh deh, saya punya kalimat. Silakan Anda perhatikan.
Raymond visited Death Valley and he was impressed. Raymond mengunjungi Death Valley dan dia terkesana. Ini sudah menggunakan kata ganti, Mas. Dia kata gantinya adalah he. Kenapa he? Karena subjeknya adalah Raymond. Ingat dalam bahasa Inggris ada berapa subjek? 7 subjek. Betul, karena Raymond itu adalah orang ketiga tunggal dan berjenis kelamin laki-laki, maka kata gantinya adalah he. Sudah diajarkan di SMP. Kita tinggal mengingat-ingat saja. Saya yakin anak-anakku sekalian sudah menguasainya. Kita tinggal ingat lagi ya. Next. Personal pronouns have variety of forms to indicate different person, numbers, and cases. Seperti saya bilang tadi, bahwasanya kata ganti itu punya banyak jenisnya yang menunjukkan different person, orang yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, jumlah yang berbeda, dan situasi-situasi yang berbeda. There are first person, second person, and third person personal pronouns, each having both singular and plural forms. Jadi masih berapa tadi subjeknya? 7. 7 itu masih dibagi menjadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah itu masih dibagi lagi menjadi tunggal, singular, dan plural, jamak. Nah, kita lihat ya. Ini dia. Oke. Ada kata kalimat I went out. Went out. Kita lihat yang di kuning-kuning ya. I itu berarti dia adalah orang pertama. Tapi kotaannya masuk yang orang pertama tunggal. You orang kedua. Tapi dia masih tunggal. He orang ketiga. He dan she dan juga it, he, she, it itu adalah orang ketiga tunggal. Ingat ya, orang ketiga tunggal. He, she, it. He untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, it untuk benda, binatang, perasaan, dan sebagainya. Sekarang kalau bentuk jamak plural. We itu orang pertama tapi jamak. Kenapa orang pertama jamak? Karena saya termasuk dalam kita. Kita itu siapa? Saya dan kamu, kita. You and they. They itu mereka. Orang ketiga jamak. Kita tidak termasuk dalam mereka. Maka mereka masuknya ke orang ketiga. Orang ketiga. Nah, setiap pronoun itu punya fungsi, Mas. Dia bisa di depan sebagai subjek, ya toh? Dia juga bisa di belakang sebagai objek, dan dia juga bisa menjadi possessive. Possessive-nya ada 2 nanti ya. Satu lagi dia juga bisa menjadi refleksif. Nah, kalau subjek berarti kan Nina likes me. Contoh deh, ini. Nah, biar lebih cetak ya. Nah, subjeknya yang pertama, pronoun sebagai subjek ada he. He read about Death Valley. He di sini dia sebagai subjek. Kemudian Julie ask him, Julie ask him. Him di sini adalah sebagai objek. Kemudian Raymond bought his book. His di sini sebagai possessive. Tapi semua ini posisinya sama. Jadi he itu kalau jadi subjek, kalau jadi objek berubah menjadi him. Kalau jadi possessive adjective berubah menjadi his. Oke, lanjut lagi biar tambah paham. Yang pertama personal pronoun sebagai subjek. Ingat, subjek ada berapa? 7. Dewi, Ayu, he, she, it. Itu subjek ketika posisinya ada di depan kalimat. Ketika ada di awal kalimat. Contoh, Lisa likes cats. Lisa suka kucing. Kemudian ada kalimat kedua. She has 4 cats. Berarti she di sini menggantikan subjek Lisa biar tidak mengulangi Lisa. Oke? Paham kan? He, they, we, are, you, he, she, it disebut subjek dan letaknya harus di awal kalimat. Next, objek. Nah, sekarang kalau they, we, are, you itu sebagai subjek, maka ketika mereka berubah menjadi objek, apakah sama? Beda. Kayak tadi ya, he jadi him, jadi his.
Maka perubahannya adalah I jadi me, you tetap you, he jadi him, she jadi her, it tetap it, we jadi us, dan they jadi them. Lisa like cats. Nah, she likes to stroke them. She menggantikan subjek Lisa. Them menggantikan subjek cat. Miss, cat itu kan kucing. Kucing kan benda. Kenapa kok nggak pakai it? Nah, kenapa pakai objeknya them? Seharusnya pakai it. Mereka kan benda. Oops, sorry. Anda harus ingat lagi bahwasanya setiap benda yang ditambahkan huruf S di belakangnya, maka sifatnya berubah menjadi jamak. Kalau cat tanpa S itu berarti kucingnya berapa? 1. Very good. Kalau cats tambahin S berarti kucingnya lebih dari 1, berarti jadinya adalah jamak. Subjek di depan kalimat, kalau objek itu letaknya di mana? Objek itu letaknya setelah kata kerja. Ini ya. Kamu bisa pause, terus kamu bisa catat ya nak ya. Next, ini contohnya juga. Oke, nah sekarang kedua. Tadi sudah bahas tentang subjek dan objek. Beda ya. I jadi me, they jadi them. Nah, sekarang kita ke possessive. Possessive itu dibagi menjadi 2, guys. Ada yang namanya possessive adjective. Nah, possessive adjective itu yang mana, Miss? Yang ini dibaca. Possessive adjective, my, bla blaku, your, bla bla, bla blamu, our, their, her, his, its. Nah, ini disebut sebagai possessive adjective. Jadi pause, tulis nggak apa-apa. Next, possessive adjective itu apa? Possessive adjective adalah adjektif itu apa? Kata sifat. Nah, kata sifat yang menyatakan kepemilikan terhadap benda. Kamu tadi sudah lihat kan? Ada my, your, our, their, her, his, and its. Ada tanda titik-titik. Nah, titik-titik itu harus diisi dengan noun. Jadi rumusnya kalau mau pakai possessive adjective harus selalu diikuti oleh benda. Nah, contohnya my car, mobilku, your car, mobilmu, our car, mobil kita, their car, mobil mereka, her car, mobilnya dia laki perempuan, his car, mobilnya dia laki-laki. Nah, yang ketiga adalah possessive pronoun. Apa itu possessive pronoun? Sama, dia juga menunjukkan milik. Cuman itu lebih ke ini duitku, ini milikku, ini loh milikku. Bukan lagi bukuku, tapi buku ini milikku. Bedanya di gitu. Kalau yang tadi possessive adjective, contoh kalimatnya ya, ini mobilku. Itu tadi yang this is my car. Kalau possessive pronoun, bedanya seperti ini. Mobil ini milikku. This car is mine. Nah, bedanya seperti itu. Contoh lagi, this is my book. Kalau possessive pronoun, karena lebih menekankan lagi miliknya itu belong to, lebih gitu, maka kalimatnya menjadi this book is mine. Bukunya adalah milik saya. Ini dia tabelnya, kamu bisa pause. Oke. Nah, bedanya apa Miss antara possessive adjective dan possessive pronoun? Kalian bisa baca sendiri, kalian bisa lihat. Nah, ini ada possessive ya. Possessive dibagi menjadi 2, adjective dan pronoun. It is my book, it is mine. Kalau yang possessive pronoun, yang PP itu lebih ganas. Mendakoni miliknya itu lebih, gimana gitu, lebih, ini milikku. Nah, this is your bag, iki tasmu. This bag is yours. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih menekan. Dibaca dulu sampai selesai. Paham ya? Jadi kalau possessive adjective itu selalu diikuti kata benda. My book, my HP. Kalau possessive pronoun itu mengikuti kata
benda. The book is mine. This bag is yours. Nah, beda ya. Ya, kalau possessive adjective, posesifnya baru benda. Kalau possessive pronoun, bendanya baru posesifnya. Good. Nanti yang terakhir adalah reflexive pronoun. Apa itu reflexive pronoun? A word or word that refer to the noun or pronoun that is the subject of the verb. Jadi reflexive pronoun itu menekankan subjeknya. Kalau I, ya myself. Kalau she, ya herself. Kalau they, ya their self. Gitu ya. Ya themselves, sorry. Contoh deh, my brother built this computer himself. Kakakku merakit komputer dirinya sendiri. Jadi sing rakit sopo dewean. Nah, untuk deweannya tadi ditekankan karena my brother itu adalah he, maka refleksi pronounnya adalah himself. Contoh lagi, I love myself. Aku hanya cinta diriku sendiri. Karena subjeknya adalah I, maka penekanannya adalah myself. Ini contoh lain, kamu bisa baca, kamu bisa pause. Oke, good. Nah, untuk mengetes seberapa jauh pemahaman kalian, ini tabelnya ya, kamu juga bisa tes. Kalau I jadi myself, kalau me myself, you yourself, he himself, she herself, dan sebagainya. Nah, ini adalah tabel komplitnya. Jadi ada berapa? Ada subject pronoun, ada object pronoun, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, ada reflexive pronoun. Very good. Nah, silahkan untuk mengetes. Apakah Anda sudah paham apa belum? Silahkan Anda kerjakan soal nomor 1 sampai 10. Anda pause dulu video ini. Dalam hitungan ketiga, kita pause sama-sama. 1, 2, 3. Pause. Kalau sudah di-play, berarti Anda sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan Anda cek jawaban Anda. Check your answer. Are you ready? Dada-dada. Ini dia jawabannya. 10 nomor. Apakah Anda sekalian sudah mengerjakan 10 nomor dengan benar? Very good. Berarti Anda sudah paham materi kita hari ini. Bagi yang belum, kerjakan lagi. Berlatih lagi. Dengarkan lagi. Banyak berlatih soal dengan mencari di Google ya, Nak ya. Oke. Nah, kita simpulkan dulu pelajaran hari ini, yaitu kita mempelajari tadi tentang bagaimana menyebut nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris, dan juga kita telah mempelajari jenis-jenis personal pronoun. Ada personal pronoun sebagai subjek, sebagai objek, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, dan juga ada reflexive pronoun. Thank you very much for today, guys, for listening and watching me. Jika belum paham, you can give a comment di kolom komentar, atau kamu bisa WhatsApp pribadi ke saya. Thank you very much. Always stay healthy, stay safe, and I'll see you again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.